Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali ke materi akar-akar kompleks. Bagaimana penyelesaian apabila menemui akar-akar kompleks untuk persamaan karakteristiknya pada persamaan diferensial order 2. Ya. Eh, Mari kita lihat apa yang kita bisa ambil solusinya apabila akar-akar dari persamaan karakteristiknya itu adalah bilangan kompleks. Nah, lalu ada pertanyaan, apa bilangan kompleks itu? Ya, bilangan kompleks adalah karakteristiknya adalah seperti itu. Misalkan dia di situ adalah nilai M sama dengan alfa plus minus J beta. Nah, bilangan kompleks ini nanti sering kita temui di persamaan penyelesaian analisis rangkaian listrik ya. Nah, tentunya dia di sini persamaan kompleks ada dua ya, yaitu M1 dengan kondisi plus, jadi nanti M1 itu plus minus ya, jadi di situ ada alfa plus JB, alfa plus J beta, atau M2 sebenarnya alfa minus J beta. Ya. Tentunya bagaimana solusinya kalau di dalam persamaan diferensial? Ya, tentunya adalah persamaannya, solusinya adalah seperti ini. Y sama dengan C B alfa plus JB X. Ya, tentunya ya di sini ada juga maksud saya di sini beta ya. Nah, terus dijumlahkan dengan D E alfa minus J beta dalam kurung X. Nah, ini nanti sama dengan, ya, kita selesaikan dia di sini, sama dengan adalah C E pangkat alfa X dikali E J beta X dijumlah dengan D E alfa X dikali dengan ingat ada tanda minusnya, J beta X. Nah, ini kalau kita pisahkan, kita kurung menjadi seperti ini. Alfa X dalam kurung J E I B X. Maksud saya J bukan I, J beta X plus D E min J beta X. Nah, ini adalah solusinya, bentuknya adalah seperti ini. Nah, kita tahu bahwa sebelumnya kita harus tahu ya, memahami dulu apa itu bilangan kompleks. Ya, kalau kita bilangan kompleks, kita harus di luar kepala menghafalkan bahwa seperti ini misalnya, E pangkat Cx itu sama dengan, kalau dalam trigonometrinya adalah cos X plus J sin X. Apabila E pangkat minus Cx sama dengan cos X minus J sin X. Nah, di sini kita ketahui bahwa kalau E pangkat C beta X adalah menjadi cos. Ini kan pengembangannya ini ya, pengembangannya dari rumus 2 ini. Menjadi cos beta X plus C sinus beta X. Terus apabila menemui dengan E pangkat minus C beta X menjadi cos beta X minus C sin X. Nah, penyelesaian di atas kalau beliau digabungkan dengan persamaan yang ada di sini, ya, menjadi seperti ini solusinya kalau kita gabungkan. Nah, kita masukkan solusinya menjadi Y sama dengan E pangkat A, E pangkat alfa X, ya, kurung kurawal C cos beta X plus C sinus beta X jumlah, nah ini kurung ya, dikurung dulu jumlah dengan D cos beta X minus D sinus beta X kurung di kurawal. Kita selesaikan bawahnya E pangkat alfa X kita kurung menjadi, nah ini kita pisahkan C dan D nya ya, jadi seperti ini, C plus D
kalikan dengan cos beta X plus C dan kurung C min D. Jadi yang dipisahkan adalah C plus D dan C min D. Nah, jadi seperti itu. Kalikan dengan sinus beta X. Oke, saya lanjutkan di bawah. Nah, di sini menjadi Y sama dengan E alpha X jadi A cos beta X plus B sin beta X. Nah, kita ketahui bahwa dia di sini A itu adalah sama dengan C plus B. Nah, lalu kita ketahui juga bahwa dia di sini B itu adalah B di sini ya, bukan beta. Jadi B dan beta harus dibedakan. B itu adalah C minus D. Nah, ini kalau bilangan kompleks adalah seperti ini. Kita tahu bahwa unsur A dia di sini adalah C plus D-nya gabungkan, nah jadi seperti ini. Ah, ini kayak saya kayak tanda kuning ya, jadi C plus D itu menjadi seperti ini. Nah, C min D-nya menjadi bilangan kompleksnya dengan ditambah dengan unsur C di depannya. Oke, kita harus bisa memahami ya bahwa kalau nanti ada permasalahan kita ketemu tadi ya dengan nilai M-nya itu misalkan kita sering ketemu adalah bilangan kompleksnya adalah seperti ini, E pangkat A alfa plus minus C beta. Nah, di sini solusinya bisa dibentuk seperti ini. Saya tulis kembali dari sini. E pangkat alfa X kurung menjadi A cos beta X plus B sinus beta X. Nah, ini menjadi solusinya apabila digabungkan dengan persamaan penyelesaian yang di atasnya. Mungkin dengan contoh soal ya, misalkan kita ada permasalahan, misalkan nilai M-nya adalah sama dengan minus 2 plus minus misalkan ya C3. Nah, ini bagaimana nilai Y-nya? Nilai Y-nya adalah seperti ini. E pangkat minus 2, ya karena 2 adalah unsur alfanya ya. X dalam kurung. Nah, di sini ada A cos 3X. Betanya ya. Cos 3X plus B minus 3X. Kurang lagi. Nah, seperti itu. Jadi cukup mudah untuk permasalahan yang sementara. Ya, jadi sini permasalahan yang masih mudah ya. Contoh berikutnya misalkan ada M sama dengan misalkan 5 plus minus C2. Nah, maka penyelesaian solusinya Y-nya adalah menjadi seperti apa? Menjadi E pangkat 5X A cos 2X plus B minus 2X. Jelas ya di sini. Nah, permasalahannya adalah nanti misalkan seperti ini. Apabila contohnya saya berikan dengan jenis yang sama ya. Misalkan ada permasalahan contoh soal 1 selesaikan. Misalkan ada permasalahan D kuadrat Y per DX kuadrat plus 4DY per DX plus 9Y sama dengan 0. Nah, di sini kita tahu bahwa persamaan karakteristiknya adalah sesuai dengan materi sebelumnya ya. Cara mengetahui persamaan sudah saya jelaskan. Langsung saja di sini persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat plus 4M plus 9 sama dengan 0. Nah, kalau penyelesaian seperti ini berarti kan kita mengerjakannya dengan akar-akarnya misalkan dengan mencari dengan apa? Dengan rumus ABC ya. Rumus ABC masih ingat ya di pelajaran SMA atau SMP ya. Di situ kita ingat saya tulis lagi M sama dengan minus 4 plus minus akar 16 minus 6 per 2. Ini sudah jelas bahwa di sini 4 plus minus akar minus 20 bagi 2. Nah, di sini sudah jelas bahwa ada menemui kita
bilangan kompleksnya ya. Bilangan kompleksnya langsung saya simbolkan seperti ini. Min 4 plus minus 2C. Nah, letakannya adalah seperti itu. Per 2. Karena dari akar minus 20 kan bisa menjadi akar min 4, menjadikan akar 5. Akar 5 kita simbolkan menjadi akar saja. Keluar menjadi dia di situ ada akar 4 menjadi 2 ya. Kita taruh di sini J-nya di depannya. Nah, dia di situ menjadi karena dibagi 2 menjadi minus 2 plus minus J akar 5. Nah, dalam kasus ini kita tahu bahwa alfanya adalah minus 2 dan betanya adalah akar 5. Nah, di sini ya, ini alfa dan beta. Nah, saya tanda merah gitu. Oke, saya lanjutkan di bawahnya. Oke, dari sini berarti kita dituntut untuk menyelesaikan penyelesaiannya. Solusinya adalah seperti apa? Ya langsung saja kita tulis seperti tadi. Y sama dengan E pangkat minus 2X. Karena kita sudah menemukan nilai alfa dan betanya. Ya, alfa dan betanya. Berarti E pangkat minus 2X di A cos akar 5X plus B sinus akar 5X. Jadi berarti kita punya misalkan jadi permasalahannya sudah jelas di situ ada kurungnya. Penyelesaiannya adalah seperti itu. Nah, ada contoh soal lain. Ya. Misalkan tadi contoh soal nomor 1 ya. Saya berikan contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Misalkan ada persoalan D kuadrat Y per DX kuadrat minus 2 DY per DX plus 10Y sama dengan 0. Nah, lalu apa yang kita harus selesaikan di sini? Berarti kita harus menyelesaikan persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristiknya langsung saja ya, menjadi seperti ini. M kuadrat minus 2M plus 10. 10 ini. Nah, jadi untuk mencari nilai M-nya langsung ya. 2 plus minus akar 4 minus 40 per 2. Jadi seperti ini. 2 plus minus akar minus 36 ya. Per 2 menjadi coret. 6-nya keluar. 6. Jadi langsung saja dia di situ 9 kali 4 ya. Ya 4-nya keluar. Jadi 1 plus minus J pangkat J kalikan 3 langsung dibagi 2 ya. Jadi berarti kalau di sini sudah ketemu ya nilai alfa dan betanya, langsung saja dimasukkan dengan solusinya. Solusinya adalah menjadi seperti ini. Y pangkat X alfa cos 3X terus karena 1 ya alfanya X plus B sinus 3. Oke, dari dua contoh soal ini masih mudah ya, bisa nanti kita selesaikan dengan cara-cara yang masih simpel ya. Oke, saya lanjutkan nanti permasalahannya dalam setiap kasus kita menyelesaikan persamaan karakteristik itu menemukan nilai-nilai, harus bisa ya menemukan nilai-nilai dari nilai M-nya itu. Kemudian nanti kita harus mensubstitusikan ke bentuk penyelesaian yang sesuai atau yang cocok. Nah, kadang kita menemui permasalahan masalah yang tidak sepenuhnya bisa untuk mencari nilai M-nya dan kita masukkan ke bentuk penyelesaian yang sesuai. Nah, contohnya adalah misalkan seperti ini. Ya, tulis kembali di sini. Misalkan di sini ada kita misalkan menemukan bentuk permasalahan seperti ini. D kuadrat Y per DX kuadrat ya, plus minus N Y sama dengan N kuadrat Y. Nah, ingat ya, dalam kasus khusus ini adalah bentuk persamaannya adalah seperti ini. Nah,
Di sini kita harus bisa menjelaskan nilai koefisien-koefisiennya, harus letaknya ada di mana. Ini permasalahan khusus ya, permasalahan khusus. Ya, berarti kita harus bisa meletakkan ya di sini bagaimana unsur-unsurnya ya. Kita tahu bahwa permasalahannya adalah seperti misalkan persamaan umumnya adalah A D kuadrat B per DX kuadrat plus B DY per DX. Nah, ini solusi persamaan yang untuk membantu ya, nanti kita harus tuliskan dulu agar nanti bisa dijadikan persamaan. Plus DY sama dengan 0. Seperti pertemuan kemarin ya. Kita tahu di sini bahwa B-nya adalah nilainya 0 dalam kasus ini. Dalam kasus ini adalah B-nya 0 ya. Karena apa ya? Coba lihat ya, di sini B-nya nggak ada yang mengandung unsur DY per DX-nya, tapi langsung CY karena C adalah sama dengan N kuadrat. Ya, di sini. Nah, maka dari situ kita bisa lihat di sini bentuk persamaannya adalah seperti ini. A D kuadrat Y per DX kuadrat plus DY sama dengan 0. Ya, kita lihat ya. Plus DY sama dengan 0. Atau ya, atau seperti ini ditulisnya. D kuadrat Y per DX kuadrat plus D per A. C per A, A-nya turun jadi C per A, ini sama-sama dibagi dengan A ya. C per A kali Y sama dengan 0 ya. Ini bentuk sama saja, ini dengan bentuk ini sama. Nah, kita bisa menulis ya di permasalahannya tadi kan ini ya, D kuadrat Y per DX kuadrat plus minus N kuadrat Y sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa menulis seperti ini akan bisa mencakup kalau koefisien-koefisiennya dari apa? Dari Y yang bernilai positif atau negatif. Jadi ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama itu misalkan jika ya, inilah saya katakan jika D kuadrat Y per DX kuadrat plus N kuadrat Y minus 0 ya, minus 0, 0-nya ke samping ke persamaan pindah ruas. Nanti kita tahu bahwa dia di sini adalah misalkan N kuadrat plus N kuadratnya sama dengan 0. Mana dia di sini M kuadrat, nanti nilainya menjadi sama dengan N kuadrat. Atau M-nya menjadi plus minus JN. Nah, ini kan bentuknya hampir sama, atau bukan hampir, sama. Jadi sama menjadi seperti M sama dengan alfa plus minus J beta ya, dimana dia di sini alfanya adalah 0 dan betanya adalah kasus ini ya, kita lihat lagi di sini. Kalau alfanya kan sama dengan 0, betanya adalah sama dengan N. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah menjadi seperti ini. Nah, Y sama dengan A nah, Y sama dengan A cos NX plus B minus NX. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama solusinya adalah ini. Kemungkinan kedua, kita harus menyelesaikan semua segala kemungkinannya ya. Kemungkinan keduanya adalah seperti ini. Jika D kuadrat Y per D kuadrat plus, nah ini bukan plus lagi karena kemungkinan keduanya adalah di sini minus. Nah, ini tadi bukan minus ya, ini sama dengan ya. Oke, kemungkinan keduanya adalah minus N kuadrat Y sama dengan 0. Berarti kita menemukan ya di sini M kuadrat, biasanya M kuadrat minus N kuadrat sama dengan 0. Dimana M kuadrat itu sama dengan M kuadrat, M-nya adalah plus minus N. Jadi cukup mudah. Jadi penyelesaiannya adalah langsung saja Y-nya sama dengan Y sama dengan C karena tidak ada A-nya ya. C E pangkat NX plus D
D, E pangkat minus NX. Nah, ini hanya menurunkan saja ya, jadi nanti mungkin akan lebih jelas dengan contoh soal. Nah, seperti itu. Jadi, jika nanti hasil solusinya ini kita tulis dalam bentuk lain, itu nanti bisa menjadi lebih mudah. Nah, tapi kita perlu ingat ya, untuk mengerjakan ini kita harus memahami tentang fungsi hiperbolik yang sudah materi di kalkulus ya, fungsi hiperbolik yang sudah direview oleh kalian ya. Nah, ya di situ saya flashback kembali ya tentang fungsi hiperbolik ya. Jadi kalau fungsi hiperbolik itu kan persamaannya menjadi seperti ini. Ini cos hiperbolik ya, simbolnya adalah cos H. Saya katakan cos H n X dengan, nah ini harusnya pakai pena yang lain ya untuk memisahkan pengertian, karena ini kita mau flashback ke materi fungsi hiperbolik, fungsi transenden dengan hiperbolik inverse ya. Misalkan cos hiperbolik cos H nulisnya ya, cos H n X dengan E pangkat nx plus E pangkat min nx, itu adalah menjadi per 2 nilai cos hiperbolik nx. Nah, tentunya dia di sini menjadi seperti apa? E pangkat nx plus E pangkat minus nx sama dengan 2 cos H x. Ini saya tulis satu aja untuk mengingat-ingat rumus-rumusnya. Oke, rumusnya nomor 2. Misalkan sin nx jadi E pangkat nx plus E pangkat minus nx per 2. Nah, ini menjadi seperti ini. Nah, E pangkat nx minus E pangkat minus nx menjadi 2 sin H nx. Nah, penjumlahan dari dua persamaan di atas menjadi seperti apa? Kalau kita jumlah, kan sah-sah saja yang kita jumlah. Ya, nah, jumlah kan saling mengurangkan. Jadi sini kita jumlahkan, bukan diminuskan ya. Kalau diminuskan menjadi nanti ketemu plus jadi menjadi tambah. Nah, seperti ini kita jumlahkan menjadi seperti ini. 2e pangkat nx ya, karena plus e pangkat minus nx dan minus e pangkat ini saling menghilangkan menjadi 2e pangkat nx menjadi 2 cos nx plus, ingat ya, nggak bisa dijumlahkan karena berbeda, plus 2 h nx. Nah, kita tahu bahwa di sini kita sederhanakan e pangkat nx menjadi cos nx plus sin nx. Nah, ini adalah penjumlahannya. Kalau pengurangannya bagaimana? Kalau pengurangannya kita tidak kurangkan. Nah, kita kurangkan berarti menjadi, kita kurangkan kan dia yang menghilang adalah e pangkat nx-nya. Berarti yang tinggal adalah e pangkat minus nx-nya. Jadi seperti ini. E pangkat minus nx dengan cos yang dikurangi cos h, maksud kita sederhanakan jadi sini cos h nx minus h nx. Langsung kita sederhanakan ya. Langsung kita bagi 2 jadi. Oke, untuk selanjutnya sehingga kita bisa menyelesaikan dari persamaan itu tadi. Persamaannya kita bentuk misalkan seperti di sini. Y-nya kan sama dengan C kali E pangkat NX. Sehingga dapat ditulis seperti apa? Bisa ditulis menjadi Y sama dengan C cos HNX plus sin HNX plus D cos HNX minus sin HNX. Nah, kita jumlah C dan D nya, C plus D
cos HNX plus C minus D minus HNX. Jadi saya menurunkan seperti ini nanti untuk menyelesaikan bentuk yang simpelnya ya. Jadi kita sederhanakan menjadi seperti ini, atau ya, sehingga kita selesaikan menjadi seperti ini. Y sama dengan, nah seperti C plus D kan menjadi A, yang tadi saya jelaskan bahwa ini A cos H NX plus B H NX. Nah, kita ketahui bahwa dalam bentuk ini kedua hasil ini sangat mirip dengan yang tadi ya. Saya resume ya di sini. Bentuknya adalah seperti ini kesimpulannya. Bentuk pertama adalah menjadi seperti ini. Dari permasalahan khusus tadi ya, masih berkutat di dalam permasalahan khusus. N kuadrat Y sama dengan 0. Dan bentuk keduanya adalah D kuadrat Y per DX kuadrat plus N kuadrat Y sama dengan 0. Nah, di hasil sini menjadi Y sama dengan, kita ternyata yang saya resume dari atas ya, saya tulis kembali di sini menjadi A cos NX plus B sinus NX. Nah, kalau yang minus menjadi ada fungsi hiperboliknya, jadi Y sama dengan A cos H NX plus B sinus HNX. Ini adalah hasil penurunannya dari benturan yang di atasnya. Oke, mungkin akan lebih mudah dengan contoh soal. Nah, contoh soal yang paling sederhana saja dulu ya. Oke, contoh soal nomor 1. Misalkan ada permasalahan D kuadrat Y per DX kuadrat plus 16Y. Nah, ini bentuknya kan hampir sama ya dengan yang A. Berarti kita tinggal menyelesaikan. M kuadratnya menjadi seperti apa? Ini 16. M-nya akan menjadi plus minus C4. Berarti Y sama dengan A cos 4X plus B sinus 4X. Oke, itu contoh nomor 1. Contoh nomor 2. Nah, contoh nomor 2, apabila ditemukan soal Y kuadrat Y per DX kuadrat. Nah, ini contoh yang kedua yang ada minusnya ya, seperti ini untuk B-nya. Minus dan Y sama dengan 0. Kita tahu bahwa dia di sini M kuadrat sama dengan 3. M-nya menjadi sama dengan plus minus akar 3. Ya, seperti ini ya. Nah, berarti penyelesaiannya adalah menjadi seperti apa? Y sama dengan A cos H akar 3X plus B minus H akar X. Nah, ini sudah masuk rumus dengan sesuainya. Nah, contoh berikutnya, misalkan ditemukan soal seperti ini. Soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, D kuadrat Y per DX kuadrat plus 5Y sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat bahwa langsung ketemu jawabannya. Oke, menggunakan langsung saja ya. Y sama dengan A cos akar 5X plus B minus akar 5. Nah, ini contoh yang langsung saja, biar nggak usah terlalu panjang nanti mengerjakan yang menemukannya. Yang nomor 4, misalkan ada contoh soal seperti ini. D kuadrat Y per DX kuadrat minus 4Y sama dengan 0. Kan langsung saja dia di sini adalah M kuadrat mau dengan 4, M-nya adalah sama dengan plus minus 2. Berarti Y-nya langsung ketemu, dia di sini A cos H 2X plus minus 2X. Nah, ya, jadi contoh soal mungkin bisa jelas, ternyata memang lebih susah untuk menurunkannya agar ketemu rumus yang simpel ya. Jadi kalau sudah ketemu soal mungkin langsung nanti kita kerjakan.